Jadi bolak-balik kasus korupsi di lingkungan Kementerian Keuangan itu terjadi karena memang ada backing Eh, yang saya melibatkan pelaku usaha ya. kalimatnya bukan backing, itu Tapi mafia. apa? Mafia. Itu karena dia tidak single variable, dia multivariable. Ekosistem dong Pak. Seperti biasa, dia merupakan sebuah sistem eh, yang sesungguhnya tadi merupakan intangible corruption, gitu ya. Jadi, nah kita ribut biasanya cuma di level tangible corruption. Dalam hal ini tadi yang saya bilang kerugian negara, kerugian keuangan negara. Padahal yang juga gede asal muasalnya adalah intangible corruption. Saya pernah menyebutnya misalnya dalam sebuah artikel saya sebagai korupsi konstitusi. Korupsi konstitusi itu, konstitusi mengharuskan Anda melakukan ABCD gitu ya. Dengan bobot 1, 2, 3, 4 gitu ya. Ternyata Anda melakukan ABCD, tapi bobotnya tidak 1, 2, 3, 4. Bobotnya 0. Jadi nominalnya nggak ada gitu, tapi ditenangkan, dia tidak menghasilkan apa-apa. Ada, artinya apa? Kepemimpinan yang tidak melahirkan kekayaan, kepemimpinan juga tidak melahirkan beban. Padahal satu kepemimpinan dia harusnya melahirkan kekayaan. Harus menumbuhkan sebagai aset, bukan sebagai beban. Itu yang disebut dengan asset leadership. Oke. Kepemimpinan menimbulkan aset. Gitu, aset apa leadership. Atau liability. Nah, Anda saksikan selama 11 tahun ini, satu kepemimpinan nimbulnya liability. Loh, Oh ya? lah. Anda tidak melihat ada kontribusi Bahkan keinginan? kalau Anda mundur lagi ke belakang, seperti artikel saya berkali-kali di berbagai media gitu ya, ketika saya menyebut korupsi konstitusi, maka ketika orang sekarang ribut lagi soal korupsi di bea cukai, korupsi di perpajakan, saya menulisnya sudah belasan tahun lalu. Bahkan terakhir saya ngomong tentang kasus Alun Trisambodo misalnya. Dia tidak berdiri sendiri, nggak mungkin sampai dia yang namanya bisa nanam duit dengan brankas yang kayak gitu, emas kayak gitu, sama seperti safe house-nya mereka si bea cukai tadi gitu. Itu nggak mungkin bisa begitu kalau dia tidak memang merupakan satu proses yang cukup panjang untuk kayak gitu. Jadi ada, mari kita lihat operasi dia yang cukup panjang itu sesungguhnya karena ada peluang yang luar biasa untuk melakukan abuse of power. Orang kemudian cuma sibuk, oh ini soal buruknya pengawasan. No, ini bukan soal pengawasan aja. Tapi Ini ada persoalan kegagalan pembentukan mental, kegagalan pembentukan karakter pada aparat birokrat, pada aparat penegak hukum. Itu problemnya. Jadi ketika kita masuk sampai pada posisi kegagalan mental, kegagalan karakter pada aparat birokrat, pada aparat penegak hukum, maka kita harus cari sumbernya. Nah, sumbernya bukan pada problem gitu ya. Sumbernya bukan pada tangible corruption. Itu hilir. Kita mesti balik dulu ke hulu. Hulunya intangible corruption. sistem hulu di negara ini lah yang memaksa transaksi korup sehingga membuat kegagalan pembentukan karakter jujur di Itulah Indonesia. yang saya bilang tadi, perampokan lehal. Korupsi lehal, garong lehal. Bisa dilihat kok pada struktur kekayaan para konglomerat. Dia peroleh dari mana? Lehal dia peroleh karena memang dia dapat konsesi. Tapi bagaimana konsesi itu bisa hidup dengan begitu? Bisa jadi karena dia mendapat kemarin dia sumbang habis-habisan si bupati. Bisa jadi dia bisa menyumbang habis-habisan si gubernur. Bisa jadi karena dia menyumbang habis-habisan presiden. Atau bisa jadi dia membiayai seseorang jadi menteri. Who knows? Siapa tahu? Loh, maka dia dapat konsesi. Lehal. Loh, lehal. Itu yang terjadi. Jadi kalau dibilang, wah ini ada garong, ini nanti dulu. Kita lihat dulu akar masalahnya secara benar. Jernih kita memandang. Kita mesti tahu dulu ada wilayah mana. Kalau Anda baru bicara tentang pengurangan nilai pajak, restitusi, lalu kemudian ada persoalan lain, alah kecil itu. Sejentrik kuku. Buka catatan Ihsanuddin Nursi ketika Ihsanuddin Nursi ada di Komisi Keuangan APBN. Buka. Biar lihat di situ. Buka bagaimana saya ngomong ke Kementerian Keuangan, bagaimana saya ngomong ke BI, bagaimana saya ngomong ke beberapa institusi lain. Bagaimana kajian saya keluar gitu.
Kan bisa ditelusuri jejak digitalnya. Bisa dibuka kok jejak digitalnya. Artinya mau balik lagi, ketika kita ingin membenahi Kementerian Keuangan atau instansi manapun dalam perspektif korupsi, kita tanya dulu sistem di hulunya udah benar apa belum. Karena mereka cuma sekedar strategi fungsional. Mereka belum strategi fundamental, mereka cuma di posisi ya struktur fungsionalnya begitu gitu loh. Ya kenapa? Karena struktur fundamentalnya rusak. Ya udah rusak struktur fungsionalnya.